Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan penilaian hasil belajar. Setelah minggu kemarin kalian mengetahui terkait dengan apa itu evaluasi pembelajaran Penjas. Ya. Penilaian hasil belajar sesuai dengan kurikulum 2013. Yang pertama terkait dengan apa itu penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian itu diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan informasi dari siswa-siswa kita. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan sesuai dengan definisi evaluasi yang kemarin. Hati-hati dalam mengambil keputusan, karena ketika melakukan penilaian jangan serta-merta langsung mengambil keputusan, tapi harus dengan objektif. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung, yang kita sebut dengan penilaian proses. Sedangkan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan, itu dinamakan penilaian hasil atau produk. Kalau kita dalam pendidikan jasmani, ketika praktek diselesaikan atau terselesaikan, itu adalah penilaian dari hasil keterampilan. Prinsip dan pendekatan penilaian yang pertama itu harus syahih, kemudian harus objektif, adil, terpadu, ekonomis, transparan, menyeluruh, dan berkesinambungan, serta sistematis, akuntabel, dan edukatif. Ada beberapa pendekatan dalam penilaian, yaitu ada penilaian acuan kriteria atau berdasarkan dengan FAQ. Kemudian ada yang juga didasarkan pada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Kemudian ada KKM pengetahuan dan keterampilan, ada juga KKM sikap. Kalau sikap di sini baik atau kurang baik, atau masih cukup. Sementara kalau KKM biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap sekolah, karena tiap sekolah berbeda-beda terkait dengan KKM pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karakteristik penilaian yang pertama itu belajar tuntas. Jadi ketika menilai harus belajar tuntas. Yang kedua ada autentik, kemudian berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria yang sudah dibuat, kemudian menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Belajar tuntas. Apa sebenarnya belajar tuntas? Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas yaitu peserta didik dapat mencapai kompetensi yang telah kita tentukan.
asalkan peserta didik dapat mendapatkan bantuan yang tepat, diberi sesuatu yang dibutuhkan. Peserta didik yang belajar lambat perlu diberi waktu lebih lama untuk materi yang sama dibandingkan peserta didik pada umumnya. Ketika kita memberikan keterampilan, kita bisa membagi kelompok. Siapa yang masih belum bisa sama sekali, yang lumayan bisa, kemudian yang sudah bisa. Nanti tinggal peserta didik memilih mereka masuk di kelompok yang mana. Kemudian setelah ada bantuan atau ada pembelajaran, ada peningkatan, pindah kelompok. Itu asumsi dari belajar tuntas. Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan atau kompetensi berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dengan hasil yang baik. Kalau misalkan di Penjas itu keterampilan misalkan bola voli, belajar passing terlebih dahulu. Kalau sudah passing bisa, nanti dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, misalkan servis. Nah, itu per tahapan. Kemudian autentik. Autentik merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara kriteria, kompetensinya untuk merefleksi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi penilaian autentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tetapi juga lebih menekankan untuk mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik, keterampilannya. Jadi terkait dengan penilaian autentik, di sini kita selaku guru Penjas, ya, jangan segan-segan juga ketika ingin memberikan tugas, ketika pembelajaran dibatasi waktu di sekolah, kita kasih tugas terhadap mereka untuk belajar di rumah. Karena ketika keterampilan itu butuh proses, tidak serta-merta satu tatap muka langsung berhasil. Kemudian berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan yang dimaksud yaitu secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Di sini biasanya kita untuk memantau perkembangan dari hasil belajar, kemudian memantau proses dan kemajuan, serta perbaikan yang harus kita berikan dalam proses, misalkan ulangan secara berkelanjutan, kemudian ada ulangan ujian atau ulangan tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester. Jadi tiap pertemuan, kemudian di tengah dan di akhir, itu harus berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan teknik penilaian yang variatif. Teknik penilaian dapat berupa tertulis, lisan, produk, kemudian ada portofolio, unjuk kerja, proyek, serta pengamatan dan penilaian diri. Disesuaikan dengan penilaian apa yang akan kita nilai. Pengetahuan, keterampilan, atau sikap sosialnya kita sesuaikan dan dilakukan secara variatif. Jadi tidak monoton. Kemudian berdasarkan acuan kriteria, karena di sekolah atau tiap sekolah itu punya KKM, ada kriteria ketuntasan minimal, paling tidak tiap siswa itu harus di atas KKM pencapaian kompetensinya. Jadi kalau misalkan di bawah, masih di bawah KKM, diperkenankan mengulang atau remedi. Iya, dalam sistem penilaian kurikulum
2013, misalkan yang pertama ada penilaian autentik, pelaksananya itu adalah guru, karena waktunya berkelanjutan. Ada tiap pertemuan, ada ujian tengah semester, ada kemudian ujian akhir sekolah, kemudian juga ada penilaian diri. Ini yang mungkin sebelumnya belum ada, dan sekarang itu ada penilaian diri. Jadi siswa itu berhak menilai dirinya sendiri. Kemudian ada penilaian proyek. Nah, proyek ini biasanya pelaksananya adalah guru setiap pembelajaran, atau kalau di PJOK itu setiap materi yang diberikan. Sama halnya dengan ulangan harian yang berbentuk penugasan. Kemudian ada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Tinggal bagaimana pelaksanaannya diatur bersama-sama di sekolah. Kemudian ada ujian sekolah. Kalau ujian mutu tingkat kompetensi itu pemerintah yang melaksanakan. Sama halnya dengan asesmen nasional. Kalau di sini masih ujian nasional ya. Sekarang sudah berubah jadi asesmen nasional berbasis komputer. Itu dilakukan pemerintah. Ya, sistem penilaiannya seperti ini. Ada guru, sekolah, siswa, dan pemerintah. Siswa itu terkait dengan penilaian diri sendiri. Sementara yang dilakukan guru itu ada penilaian berkelanjutan, kemudian ada penilaian proyek atau keterampilannya, ada ulangan harian, kemudian ada UTS dan UAS. Jadi kalian sebagai guru PJOK, sebagai calon guru PJOK, setidaknya harus paham kira-kira penilaian apa saja yang harus dilakukan terhadap siswa. Ini ruang lingkup penilaian yang harus kalian ketahui ketika jadi guru PJOK. Yang pertama misalkan ada pengetahuan yang harus kalian nilai, pengetahuan dari siswanya. Ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan, serta lain-lain. Perlu diingat, nah, terkadang materi apa yang kita berikan, nah itu yang dijadikan sebagai bahan tes. Jangan sampai nanti materi yang kita berikan berkaitan dengan sepak bola, nanti tesnya malah berkaitan dengan bola voli. Itu siswa akan kesulitan. Jadi harus disesuaikan dengan materi apa yang disampaikan, itu yang ditanyakan. Kemudian keterampilan. Nah, kalau keterampilan biasanya lebih pada tes praktek karena kita di lapangan. Ada proyek juga, ada portofolio. Kalau portofolio biasanya ditugaskan hasil tugas keterampilannya. Kemudian yang terakhir ada sikap yang bisa dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, serta jurnal kegiatan yang dilaksanakan siswa. Bagaimana proses penilaian dari ketiganya? Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap atau sosial. Di sini penilaian ada penilaian proses dan penilaian hasil. Kalau proses itu selama pembelajaran, kemudian kalau hasil setelah pembelajaran. Bisa dilihat di tampilan, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti teknik yang dipakai silakan disesuaikan. Boleh dipilih, boleh dipakai semuanya. Yang terpenting harus variatif, tidak hanya menonton pada teknik satu terus-menerus, tapi divariasikan. Ada kalanya tes tulis, ada kalanya juga tes lisan, bahkan juga
penugasan untuk kompetensi pengetahuan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Ya, sikap ada tekniknya, kemudian observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau bahkan dari jurnal kegiatan. Bentuk instrumennya itu pedoman observasi, misalkan daftar cek, skala penilaian disertasi, atau rubrik. Nah, nanti bisa kita buat bersama-sama. Kemudian lembar penilaian diri. Biasanya siswa disuruh mengisi lembar penilaian diri. Selanjutnya yaitu lembar penilaian teman sejawat, misalkan menilai sesama teman. Kemudian ada jurnal kegiatan. Nah, jurnal kegiatan itu bisa kita pakai misalkan ngasih tugas. Karena si A kurang keterampilan A, nah silakan kasih tugas untuk melakukan latihan di rumah. Kemudian dilaporkan dengan jurnal kegiatan. Kita bisa cek disiplin tidak tiap pagi mereka melakukan, atau bahkan mereka tidak melakukan sama sekali. Nah, itu bisa dicek dari teknik jurnalnya, sikapnya. Kemudian ada di sini penilaian sikap ya, yang sudah dijelaskan tadi. Ada observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, serta jurnal kegiatan yang kita berikan. Ya, observasi. Kalau observasi itu dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau biasanya di masa pandemi seperti ini, nah, karena tidak bisa bertatap langsung, biasanya bisa digunakan dengan menggunakan video pembelajaran atau pembelajaran daring yang dilaksanakan. Itu dilakukan penilaian. Kemudian di luar jam-jam pembelajaran. Ada penilaian diri. Kalau penilaian diri ini seperti yang sudah saya bahas tadi, siswa diminta untuk mengisi form atau checklist terkait dengan instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Ini juga bisa disebut dengan triangulasi data, karena kita menilai sikap tidak hanya dari sisi guru, tapi juga dari sisi siswa itu sendiri dan teman sejawatnya. Nanti baru kita akumulasikan. Oh, benar tidak sih si Mimin ini sikapnya tidak disiplin? Kita lihat dari penilaian dirinya sendiri. Biasanya kalau siswa disuruh menilai dirinya sendiri, pasti bagus-bagus. Nah, itu kemudian kita cocokkan dengan temannya. Benar nggak ini disiplin? Oh, ternyata sering telat. Kalau misalkan ada janjian, nah, itu telat. Itu juga jadi penilaian. Jadi tidak hanya apa yang ditampilkan di depan guru, tapi kalau teman itu karena keluar juga sering bareng, jadi lebih banyak tahu terkait dengan sikapnya. Nah, ini penilaian antar teman. Masih sama, saling menilai satu sama lain. Biasanya mereka yang lebih dekat dengan siapa. Kemudian, ini jurnal catatan. Di luar kelas, informasi terkait dengan si A atau si B, kekuatan dan kelemahannya, berkaitan dengan sikap dan perilakunya. Kemudian sikap yang dinilai. Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Itu yang biasanya dinilai. Tinggal tiap pertemuan, pertemuan ketiga materinya sepak bola. Kira-kira dari sepak bola kita belajar apa? Oh, misalkan disiplin.
kemudian tanggung jawab, ada toleransi di sana, itu tinggal dipilih. Kalau misalkan ada semua, ya dicantumkan keseluruhan. Ya, ini beberapa contoh mungkin yang bisa kalian gunakan terkait dengan penilaian sikap. Ini tiap penilaian ada, ini penilaian diri yang bisa dipakai, tinggal siswa disuruh nyontreng saja. Sudah di bawah ada keterangan, misalkan saya tidak mencontek pada saat mengerjakan ulangan. Oh, tidak pernah, TP, tinggal dicontreng saja. Tinggal biarkan mereka mengisi dengan jujur. Ini lembar penilaian teman sejawat, contohnya. Kemudian skor yang diperoleh, kalau misalkan tadi skornya 14, skor tertingginya 4, karena ada 5 pernyataan, maka dari 14 dibagi skor maksimalnya 20, baru dikalikan 4. Nah, nanti dapat nilainya seperti ini. Contoh format jurnalnya, lembar pengamatan yang bisa kita pakai. Biasanya kalau kita itu PJK disatukan antara lembar pengamatan keterampilan dan sikap. Nah, nanti di akhir keterampilannya ada sikapnya, langsung disatukan. Kalau ini contoh nilai rapot, ya, yang selanjutnya adalah penilaian kompetensi atau pengetahuan. Nah, di sini teknik yang bisa dipakai ada tes tulis, tes lisan, serta penugasan. Bentuk instrumennya ada misalkan ada pilihan ganda, ada isian, ada jawaban singkat, ada yang menjodohkan. Nah, dijodoh-jodohkan ya, karena mungkin tes tulisnya ini masih jomblo, jadi dijodoh-jodohkan. Kemudian benar salah, uraian. Kalau tes lisan biasanya kita menyediakan beberapa daftar pertanyaan. Kemudian ada lembar penugasan. Ya, ini masih sama terkait dengan contoh instrumen penilaian pengetahuan. Ini berupa skornya dengan rumus yang sama, skor diperoleh dengan skor maksimal, baru nanti dikalikan 4 pada skor akhir. Kalau skalanya pakai 1 sampai 100, nah, jadi nanti harus dapat poinnya 80, 90. Tapi kalau skalanya 1 sampai 4, ya nilainya seperti yang tampak di layar, misalkan 3,44, ada 3,40. Tuh. Tinggal bagaimana caranya nanti ketika di pertemuan tatap muka saya jelaskan, saya praktekkan. Yang selanjutnya adalah penilaian kompetensi keterampilan. Ini yang lebih penting ya, karena kita di Penjas itu yang lebih banyak skornya adalah keterampilan, karena kita pembelajarannya lebih banyak pada pembelajaran keterampilan. Ya, teknik yang dipakai misalkan ada tes praktek, kemudian ada proyek dan portofolio. Tes praktek biasanya kita siapkan instrumennya, tinggal contreng saja. Oh, misalkan melakukan gerakan roll depan, tinggal teknik-teknik gerakan roll depan itu apa saja, kita tinggal contreng saja. Itu ya. Kemudian kalau proyek itu tetap juga buat daftar cek. Misalkan disuruh buat dalam proyeknya gimana ketika bermain sepak bola,
keterampilan dalam bertahan itu dibuat. Kemudian kita tinggal mereka melakukan, kemudian tinggal dicontreng saja. Portofolio, kalau portofolio di sini bisa berupa makalah, kemudian atau piagam atau kumpulan-kumpulan laporan yang tugas-tugas yang telah guru berikan. Instrumennya ada tes praktek, proyek, kemudian ada portofolio. Tinggal kita variatif saja mau pakai yang mana. Terkait dengan penilaian proyek, nah di sini ada penilaian proses dan penilaian hasil. Ada perencanaannya, pelaksanaannya, penyajiannya. Karena ketika kita memberikan tugas terkait dengan proyek, penilaian proyek, mereka harus ada perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, setelah dilaksanakan hasilnya seperti apa atau penyajiannya, itu prosesnya. Dari penilaian hasil itu ada isi laporannya. Setelah dipraktekkan mereka buat laporan. Yang bisa juga dari bahasa dan estetika. Tapi kalau misalkan proyeknya di lapangan, kita bisa nilai dengan pengamatan. Ini lembar pengamatan. Kalau ini contohnya bukan PJOK ya, bermain peran itu biasanya lebih ke bahasa Indonesia. Kalau di PJOK, lembar pengamatannya kita pada materi, misalkan materinya passing bawah bola voli, misalkan seperti itu. Ini contoh penilaiannya, bisa juga dilihat. Untuk penilaian yang proyek, kalau ini masih sama juga aspek penilaiannya, terkait dengan gagasan kreatifnya, misalkan ini masih dalam penilaian proyek. Nah, nilainya juga sama, gunakan rumus yang sama, jumlah nilainya berapa, dibagi jumlah maksimal, kalikan 4, baru dapat skor akhir. Ini masih sama. Ya, sampai sini dulu ya terkait dengan penilaian hasil belajar. Jadi yang perlu kalian ketahui itu ketika menjadi guru yang harus dievaluasi, yang harus dinilai hasil belajarnya itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosialnya. Jadi tinggal bagaimana caranya atau teknik yang dipakai itu harus variatif, tidak serta-merta hanya satu, misalkan pengetahuan pakai soal ABC, oh sudah dari tahun ke tahun itu saja, jangan. Tapi kita harus lebih variatif sebagai seorang guru. Jadi sampai di sini pertemuan pada hari ini. Tetap semangat meskipun di masa pandemi. Jangan mengendurkan semangat kita. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.